Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita akan nge-review anggrek Vandalibata ya Mas David. Ya. Nah, ini kita punya beberapa, ada yang di pot, digantung langsung pakai media apa namanya kayu. Ada yang di pot. Ada yang di pot. Di potnya ada yang di pot saja, juga ada yang dikasih media. Medianya apa ini Mas David? Ini akar kadaka, kalau yang ini sabut kelapa. Oke, medianya juga ada beda jenis ya Mas? Iya. Kita mulai dari yang mana dulu? Oh, langsung lihat aja sini. Oke, saya mau dikasih tahu apa. Kalau ini memang asalnya dari cabutan ya, ini udah keluar ini akar-akar barunya ini. Iya, ini masih akar baru. Aja udah beda ya. Ini juga akar baru ini. Oke, banyak yang akar baru nih Mas David. Ya. Karena memang ini belum terlalu lama dirawatnya di sini, jadi baru mulai keluar akar baru. Jadi memang baru adaptasi. Termasuk juga yang ditempel pun sama. Yang ditempel ya, digantung dia apa namanya kayu. Di kayu, sama media kayu. Itu juga masih mulai muncul akar-akar baru. Kita mau coba lihat ke belakang. Boleh Mas? Ayo. Oke. Biar kayaknya yang di belakang ada yang lagi bunga. Oke, ini saya juga harus nunduk kayaknya. Nih. Oh iya, ini ada yang bunga. Lagi bunga. Bunganya mini ya Mas David? Cukup. Ya, agak kecil tapi bukan yang terlalu mini juga. Tapi memang tergolong termasuk kecil ya. Nih. Tapi bunganya unik ya, karena dia punya warna coklat dan ungu muda. Kombinasinya mencolok banget. Nih, kesini. Ini juga lagi mekar ini. Ini lebih rame ini Mas. Iya. Aduh. Oke. Ini juga nih ada yang lagi bunga lagi nih. Itu ada lagi yang agak jauh ya? Ya. Agak jauh. Semua pun kondisinya hampir sama. Ini pun juga baru mulai keluar akar-akar baru ini. Itu. Iya, itu juga akar-akar baru. Kalau nggak salah anggrek ini daya tariknya juga bukan cuma di bunga ya Mas? Ya, akarnya juga bisa panjang. Jadi akarnya juga termasuk. Nih, kalau ini yang udah rawatan lama, akarnya yang udah gondrong. Ini ada berapa? 2 meter? Ya, kira-kira 2 meter ini sampai tanah. Dan dia tergolong anggrek yang sangat tahan panas karena dia memang dari tempat yang dataran rendah ya. Jadi dia mudah untuk perawatannya. Gitu, anggrek yang tangguh ini. Iya, tapi jangan dibanting. Oke, enggak kok. Apalagi dipotong-potong, nggak boleh. Kalau itu enggak. Cukup ditanam, disiram, dirawat, dinikmati bunganya. Kalau penyiramannya Mas David ini kira-kira kalau sampean sendiri berapa kali? Karena ini kebetulan medianya sangat minim ya. Jadi kan kalau misalkan disiram itu air langsung jatuh dan hilang. Jadi kalau misalkan ada naungannya mungkin bisa sehari sekali, 2 hari sekali bisa. Yang penting jangan sampai tanamannya layu. Tapi kalaupun teman-teman itu mau nyiram pagi sore itu nggak masalah. Sehari 2 kali gitu? Iya. Asal nggak 3 kali. Kalau 3 kali nanti satunya siang, kalau siang gosong kayaknya. Nggak cuma untuk jenis ini aja, kalau nyiramnya siang kayaknya lebih ke semua anggrek ya Mas? Iya. Jenisnya Memang semua tanaman. Kalau penyiramannya waktu siang itu memang kurang bagus. Itu karena kalau ada air biasanya kan menggenang di ujung tunas itu nanti kena panas itu bikin busuk karena dia terbakar. Alasannya itu. Iya. Jadi kalau misalkan mau nyiram pagi sore itu boleh-boleh aja, karena dia kan kalau misalkan disiram itu biasanya langsung jatuh kan airnya. Karena nggak ada media buat nyimpan air ya Mas? Iya. Jadi kalau misalkan tempatnya panas itu memang kita sarankan tiap hari nyiram, bisa 1 kali, bisa 2 kali. Kalau misalkan mau 1 kali itu bisa pagi atau sore. Kalau 2 kali berarti pagi dan sore. Siap. Oke, mungkin kita ada yang lagi bunga, ada yang belum bunga, ada yang lagi spek. Jadi bebas mau pilih yang mana. Ini tadi contoh bunganya sudah ada kan. Jadi meskipun belum bunga,
Itu contoh bunganya seperti ini. Ini agak wangi, tapi tidak terlalu tajam. Harumnya tipis. Atau mau nyium baunya? Bercandanya. Oke. Kalau misalkan mau nyium baunya langsung aja ke sini. Jadi misalkan ada teman-teman nih yang tertarik, nanti langsung ke sini gitu. Kalau Bisa dari nyium sini baunya. free ongkir ya Mas David? Iya, kalau misalkan ke sini itu free ongkir. Free ongkir. Oh, iya. Kalau diambil ke Mungkin sini. kalau sekarang sudah mulai bahas harganya dulu Mas kayaknya. Kita sedia boleh. dari kisaran berapa ini Mas David? Untuk yang akarnya belum gondrong tadi ya, yang masih mulai keluar akar baru ya. Itu tadi kalau yang di depan itu setiap pengambilan 10 plant itu harganya 350.000. 350.000 dapat 10 plant. 10. Jadi bisa yang digantung ataupun di pot. Dua-duanya digantung ya. Bisa yang digantung di kayu, bisa yang di pot gantung. Oke, jadi bisa request campur ini Mas? Ya, bisa misalkan 5 yang di pot, 5 yang di kayu, bisa. Atau di kayu semua atau di pot semua bisa. Oke. Jadi 350.000 dapat 10 tanaman. Dapat 10 tanaman. Untuk yang di depan. Kalau yang ini karena memang ukuran tanamannya yang agak lebih gede. Kalau yang ini 5 tanaman 250.000. 250. Ya, 250.000 5 tanaman. Kalau yang tadi 10 tanaman 350 kalau yang di depan. Khusus ini kita pakai per paket gitu ya Mas? Satu Ya. paket Ya. ngambil satu Jadi paket. biar dia di perjalanan ada temennya nggak kesepian. Gitu, oke. Terus di tempatnya teman-teman nanti juga karena dia kan bunganya bukan tergolong bunga yang besar. Jadi biar nanti bunganya bisa rame. Kalau bunganya rame-rame kan harumnya akan semakin terasa nanti. Bunganya rame-rame. Ini musiman ya Mas? Bunganya? Sebenarnya nggak musiman kalau untuk Vanda limbata itu kalau udah dewasa, udah yang tanamannya jumbo, yang kira-kira segitu, biasanya dia terus. Jadi kalau misalkan ini kan juga ini kalau mau lihat, ini kan udah mekar, ini ada nih yang lagi spike lagi. Jadi biasanya emang terus kayak gitu. Selama tanamannya itu sehat. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa mengkondisikan tanamannya sehat, dia akan bisa terus. Jangan Kalau khawatir. ini kira-kira butuh pupuk nggak Mas? Kalau misalkan dipupuk, pemupukan itu tetap kan, karena dia minim banget medianya, jadi dia hampir tidak bisa menahan pupuk untuk di medianya. Jadi pupuknya bisa lewat semprot, dan dia mungkin untuk makanannya kan karena tanaman itu bisa memproduksi tanaman sendiri, tapi bukan dia tidak membutuhkan makanan dari luar ya. Jadi dia memang bisa berfotosintesis, itu bisa menghasilkan makanan sendiri, tapi tetap membutuhkan tambahan makanan. Bisa didukung pakai pupuk gitu ya Mas contohnya? Pupuk melalui semprot. Oke, pupuk semprot. Kalau misalkan pupuk yang mau dipakai itu bebas lah, banyak merek yang bisa dipakai. Itu di toko-toko pertanian ada. Oke, kalau di sini kita biasanya pakai pupuk yang apa ini Mas? Kalau kita di sini pakai Agivol, Aminosong. Untuk mikronya kita pakai punyanya FMC Microverti Energy, kalau nggak gitu dari Yaramila, Yaravita. Jadi prinsipnya itu kan kalau yang Agivol itu kan NPK isinya. Jadi kayak makanan pokok lah kalau di manusia. Kalau untuk ambitionnya tadi itu asam amino, itu protein. Jadi kalau misalkan ada sel-sel yang rusak, itu membantu merangsang untuk perbaikan sel. Gitu. Kalau Yaravita atau Microverti Energy itu tadi, itu vitamin. Jadi makanan pelengkap. Buat lauknya? Bukan lauk. Kalau lauk itu kan kandungan utamanya lemak dan protein biasanya. Jadi kalau lauk itu tadi terdiri di NPK-nya sama di asam aminonya. Jadi kalau untuk vitamin itu seperti buah-buahan sama susu. Oh gitu. Oke. Jadi untuk suplemen tambahannya biasanya kan teman-teman itu banyak yang ke apotek beli vitamin gitu kan. Nah Kalau itu bisa diibaratkan jadi manusia ya Mas? Ya itu kalau misalkan diibaratkan pada manusia. Oke. Tadi kan sempat kita singgung juga kan kalau misalkan yang mau ngambil sendiri itu free ongkir gitu kan. Oke. Nanti gratis konsul juga ya Mas? Iya. Kalau untuk yang mau ngambil sendiri, sekalian kita kasih tahu lokasinya. Lokasi kita itu berada di bagian tepi, kecamatan paling tepi bagian selatan Kabupaten Blitar. Apa?
di Kecamatan Bakung. Kecamatan Bakung. Desanya juga Bakung. Lokasi kita dekat sama kantor desa, dekat sama kantor kecamatan. Kalau misalkan dari kantor desa atau kantor kecamatan kira-kira sekitar 1 kilo. Bagian baratnya. Sama Monumen Trisula ya? Iya, kalau misalkan mau sekalian liburan bisa ke Monumen Trisula sama ke pantai. Banyak yang pantai bisa dikunjungi. Cari ikan bakar, oke. Udah. Nanti kita cari ikan bakar sama-sama. Kalau hari Sabtu ya. Oke, bisanya cuma hari Sabtu ini Mas David? Sebenarnya nggak cuma hari Sabtu. Tapi kalau untuk hari lain nanti konfirmasi dulu lah. Tapi kalau hari Sabtu, Sabtu sore ayo. Oke, hampir bisa dipastikan bisa. Hampir setiap Sabtu sore ya Mas ya, biasanya. Kalau misalkan hari-hari efektif kan karena juga mungkin teman-teman banyak yang kerja juga. Jadi kan saya juga ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan saat kerja juga nih. Malam minggu berarti ya Mas ya? Oke, malam minggu boleh. Malam minggu boleh. Oke. Minggunya juga boleh lah. Nanti ngajak kameramennya bakar-bakar cumi kayaknya. Oke, kalau cumi saya masih boleh lah. Enak kok. Enak? Iya. Nanti lanjut ke WA aja. WA-nya kita cantumkan di deskripsi. Ya, kayaknya kita sudah beralih topik terlalu jauh ini Mas. Iya, kayaknya itu aja. Nah, itu aja. Kalau begitu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton ya. Oke. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Dadah.